kalau pengen melihat kiai yang tidak begitu laku, jadi penceramah nggak enak sengundang, jarang sengundang, jobnya sepi. Mengadakan pengajian jarang yang datang. Kalah jauh dengan majelis-majelisnya para habaib. Kalah jauh dengan majelis-majelis yang diadakan oleh para habaib. Baik itu majelis sholawat, majelis zikir, maulid. Ya, kalau kepingin melihat kiai-kiai yang model seperti itu, ya lihat di kelompoknya para pengikut Imaduddin, pengikutnya Pleret, yang kalau sekali diundang ceramah itu koar-koar, kemudian ngotot, warga NU jangan lagi menjadikan Habib sebagai guru. Laku iki sapa ngono lho. Yo sing percaya cangkemmu ki yo sapa ngono lho. Kiai-kiai model seperti ini ada kemungkinan dulu ngajinya itu tidak sama kiai, ngajinya sama dukun. Terus bilang, wah itu Gus anak kiai. Ya kok anak kiai, anak nabi wae ono sing ora iman kok. Ya, anak nabi ya ada yang tidak beriman. Kanan itu anak Nabi Nuh. Jangan kan kok cuman Gus. Ya, sekarang ukurannya itu tidak Gus atau Gus ya. Kalau Gus itu anak kiai dan bukan hanya menjadi keturunan kiai, tapi mewarisi ilmu-ilmunya ulama, mengajak umat ini untuk mencintai sesama kaum muslimin, menjaga persatuan, ceramahnya sejuk ya, tidak provokatif ya, ceramahnya mencerdaskan umat, tidak mengajak orang untuk membenci para habaib ya. Itu gus-gus yang perlu diikuti, ceramah-ceramahnya dengarkan, hormati, takdimi, boleh bertabaruk dengan orang-orang seperti itu, gus-gus yang seperti itu ya. Tapi kalau ada kiai, ada gus bengok-bengok di podium di saat-saat ceramah, kemudian mervokasi umat agar umat Islam ini menjauhi para habaib, jauh dengan para habaib ya, itu kiai-kiai yang sudah terlalu terlalu sepi job ya, jadi stres ya, kemudian iri, dengki, hasut karena melihat jamaah banyak yang rame berbondong-bondong menuju majelis-majelisnya para habaib. Jadi kalau model-model kiai seperti itu gimana? Ya, itu kiai-kiai yang sudah menjadi pengikut-pengikut iblis ya. Ya mana ada seorang kiai itu kan julukan ya. Sebenarnya kan ulama itu orang yang alim. Orang yang alim itu tentu saja orang yang memiliki kapasitas sebagai orang yang mengerti ilmu agama, menjadi pemuka agama, menjadi penerus warasatul anbiya. Kemudian justru yang disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya adalah muwafaqatan li syariah. Jadi mana ada ajaran Islam yang mengajak orang untuk membenci sesama kaum muslimin, provokatif ya kan, memperlihatkan kebenciannya dengan ras, golongan, etnis ya. Itu ajaran mana? Jadi kiai seperti itu adalah kiai setan ya. Saya ingatkan, saya sampaikan ini apa adanya, dan memang itu kiai setan. Ulama su itu memang ada. Ya, dulu di zaman Nabi Musa ada Balaam ya kan, itu ulama su ya. Kemudian ada sejarah dulu pernah ada namanya Kiai Barseso, yaitu kiai santrinya banyak, itu alim, itu kalau cuman baca kitab aja sambil merem itu. Jadi ukurannya bukan alim dan tidak alimnya, ukurannya adalah soleh atau tidak soleh ya. Bisa dijadikan rujukan atau tidak. Mas Yogus, Mas Kiai nek model-modele cangkeme nek ngomong ceramah itu kok provokatif, ngajak umat itu untuk benci sesama kaum muslimin, benci sesama saudara sesama Islam, itu tutup kiai. Itu agennya Dajjal. Jauhi, jangan datangi pengajiannya, tinggalkan. Kalau punya anak yang mondok di tempat-tempat pondok pesantren yang kiainya modelnya begitu, modelnya itu provokatif, mengajak umat ini untuk menjauhi para habaib, dengan bangganya menuduh bahwa habaib itu nasabnya palsu. Emang pernah meneliti ya? Sejak kapan dia meneliti ya? Hanya kaulu jare, hanya kebetulan dia punya dendam pribadi karena dengki, hasut. Kemudian ada yang muncul penelitian nasab yang secara keilmuan sudah banyak dibantah secara ilmiah ya. Kemudian kenapa si Imaduddin itu kok tidak datang saat
dia nantang debat di Banten didatangi tidak datang, ya karena nanti akan ketahuan gobloknya, akan ketahuan bahwa dia itu pemikirannya sesat. Jadi memang sengaja tidak datang, ya. Jadi selama ini kan selalu bilang karya ilmiah harus dijawab dengan karya ilmiah, harus penelitian ilmiah harus dijawab dengan ilmiah. Harus didatangi nggak pernah datang, ya. Ngejak debat 3 hari 3 malam, begitu didatangi tidak pernah datang, ya. Jadi memang mereka ini hanya keluar-keluar di media sosial, kan ramai di media sosial, ya. Di media sosial itu ramai seakan-akan dia menguasai media. Ya memang kenapa dibiarkan oleh aparat-aparat? Ya memang mereka kan ternak-ternaknya, mereka sengaja dibiarkan, ya. Memang ada yang membiayai, ada yang membackingi, ya, untuk memprovokasi umat agar umat ini pecah belah, saling bunuh, ya kan, saling perang saudara, ya. Nah inilah pengkhianat negeri ini yang sesungguhnya. Di saat negeri ini dalam keadaan tidak baik-baik saja secara ekonomi, secara politik, secara hukum, ya, negara ini terancam. Para pengkhianat ini siapa? Ya pribumi, orang-orang pribumi yang jadi jongos-jongosnya penjajah itu sebenarnya ya golongan model-model kayak gitu. Kiainya juga banyak, yang kebetulan dia secara ekonomi rendah, secara ekonomi tidak begitu mapan, ya, kasih amplop, kasih fasilitas, ya. Jadi ya seperti itu cara penjajah untuk menguasai Indonesia, untuk memecah belah kaum muslimin. Maka bagi orang yang waras, otaknya waras, yang kalau dia sholat sujudnya benar-benar lillah, ya kan, dia ngaji benar-benar ingin mencari keridhaan Allah, dia ceramah ingin mencerdaskan umat, untuk membimbing umat agar taat kepada Allah, ya. Tidak mungkin mulutnya rasis seperti kiai-kiai yang model-model seperti itu. Di mana-mana yang dibahas nasab orang lain. Kemudian begitu mudahnya nuduh orang nasab orang itu palsu, ya. Secara tidak langsung orang ini telah menafikan pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, ya. Apakah kiai-kiai sekarang ini yang sok-sokan itu lebih alim dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Fakih Mas Kumambang, dari kiai-kiai sepuh Masyayikh Lirboyo, Masyayikh Peloso, pendiri-pendiri pondok-pondok pesantren di Nusantara ini, ya. Apakah ini lebih alim? Kalau seandainya lebih alim, apakah lebih soleh, ya? Jadi kalau mereka mengatakan ini ulama Nusantara, saya tetap mengikuti ulama Nusantara. Emang para muhibbin, para pecinta habaib itu tidak mengikuti ulama Nusantara? Emang siapa yang mendidik saya, mendidik kami ini sebagai pecinta muhibbin habaib ini, yang mendidik untuk tetap menghormati orang alim, untuk mencintai para habaib, untuk menghormati orang-orang soleh, dan untuk tetap takdim kepada kiai, pada ulama Nusantara, ya, pribumi, yang mendidik kami untuk tidak rasis, ya, tidak membenci Arab, tidak membenci Yaman, ya. Jadi kalau memilih rujukan ulama kiai, ya ulama-ulama yang benar aja. Karena memang ulama itu jelas, ulama itu ada ulama akhirat, ada ulama ulama su ini ulama-ulama yang nanti akan mulutnya ini, ya, mungkin bisa saja akan membusuk sebelum meninggal dunia kalau tidak bertobat. Karena ulama yang jadi Durno, Pendito Durno, kalau dalam kisah pewayangan itu jadi Pendito Durno, ya. Jadi pengikutnya Kurowo, ya. Jadi apa ya? Jadi penasehatnya Kurowo. Ya, jadi berjalannya sama siapa? Dalam kekuasaannya sama Sengkuni, ya. Sengkuni sama Durno ini pasangan. Jadi kalau ulama-ulama yang model seperti itu ya sudah. Kalau dalam kisah pewayangan itu kan Durno itu kan dipenggal kepalanya. Terus kemudian Sengkuni itu matinya di suwek-suwek cangkeme. Ya. Jadi modal saya mengingatkan kepada kaum muslimin, tidak usah takut menyuarakan kebenaran, tidak usah takut, ya. Kita lawan mereka dengan narasi-narasi yang benar-benar bahwa kita ini tetap mengikuti ulama Nusantara yang mengajak kepada persatuan dan kesatuan, dan tinggalkan model-model kiai-kiai yang model-model kiai-kiai setengah dukun seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.